Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan buku besar utama. Buku besar utama merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Langkah pembuatan buku besar: identifikasi data sumber, buat kolom buku besar, posting neraca saldo periode sebelumnya atau jika ada, posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang. Identifikasi data sumber: Toko Sembako Raya Indah neraca saldo periode 31 Desember 2020. Nama akun, debit, kredit. Debitnya sebelah kanan dan kreditnya sebelah kiri. Yang ke-1 kas 10 juta, asuransi TBR muka 1.200.000, piutang dagang 500, persediaan barang dagang 5 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 5 juta, akumulasi penjualan peralatan itu di kredit 1 juta, utang dagang 2 juta, utang bank 5 juta. Ondel raya 14, jadi jumlahnya 14.700. Jumlahnya kalau debit jumlahnya 22.700. Kalau kreditnya sama 22.700. Toko Sembako Raya Indah jurnal penjualan periode 30 Januari 2021. Tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat penjualan, piutang dagang di penjualan. 1251 Toko Idola, syarat penjualannya 3/10, N/30. Piutang dagang atau D penjualan atau K yaitu 2 juta. Yang kedua 252, nama fakturnya, keterangannya UD Lintang, syarat penjualan 3/10, N/30. Piutang dagangnya yaitu 3 juta. Yang ketiga 253 Toko Sarah, 2/10, N/30, yaitu piutang dagangnya 4 juta, jumlahnya yaitu 9 juta. Toko Sembako Indah Raya Indah jurnal pembelian periode 31 Januari 2021. Tanggalnya, nomor faktur, keterangan, syarat pembelian, debitnya pembelian serba-serbi, akun, ref jumlah. Yang terakhir kredit, utang dagang. Yang 1 nomor fakturnya 085. Toko Kasih, syarat pembelian 2/10, N/30. Pembeliannya tidak ada. Kalau serba-serbinya, debitnya akunnya peralatan, jumlahnya 1 juta. Kreditnya utang dagangnya 1 juta. Yang kedua 652 CF Andika, 2/10, N/30. Pembeliannya 2 juta. Akun dan jumlahnya tidak ada. Kredit utang dagangnya 2 juta. Yang ketiga 365 Toko Rahayu, 3/10, N/30. 3 juta, jumlah 5 juta. Jumlah debitnya 1 juta, kalau jumlah kreditnya 6 juta. Toko Sembako Raya Indah jurnal penerimaan kas periode 31 Januari 2021. Yang ke-1 setoran modal atau keterangannya. Debitnya kasnya 10 juta, kalau kreditnya modal jumlahnya 10 juta. Yang ketiga keterangannya tidak ada, kalau kasnya 900, pot penjualannya 100, penjualannya 1 juta. 5 Toko Idola, kas 1.940, 62 juta. Jumlah debitnya 12.840.000, potongan penjualannya 160.000, piutang dagangnya 2 juta, penjualannya 1 juta. Akunnya 0, refnya 0, jumlahnya 10 juta. Toko Sembako Raya Indah jurnal pengeluaran kas periode 31 Januari 2021. Yang ke-1 keterangannya Toko Abadi, pembeliannya 200.000, kredit kasnya 180.000, potongan pembeliannya 20.000. Yang ke tanggal 3 akunnya beban sewa, jumlahnya 1.200.000, kasnya 1.200.000. Yang kelima perlengkapannya, jumlahnya 500, kasnya 500. Yang tanggal ke-7 nya pref, jumlahnya 200, kasnya 200.
29 toko kasih 500, kredit 490, kasnya. Potongan pembeliannya 10.000, jumlahnya utang dagangnya 500.000, pembeliannya 200, jumlahnya 1.900.000, kasnya 2.570, potong pembeliannya 30.000. Toko Sembako Indah Jurnal Umum periode 31 Januari 2021, tanggal 1, keterangannya utang dagang, debitnya 300, data pemberiannya kreditnya 300. CF Andika, tanggal 2 retu penjualannya 200, piutang dagangnya 200, kreditnya, debit dan kreditnya. Toko Mandala, tanggal 3 brief 100, debitnya 100, penjualannya 100, jumlahnya debit 600, kreditnya 600. Yang kedua buat kolom buku besar. Toko Sembako Raya Indah, buku besar di utama periode 31 Januari 2021. Kita tulis di sini tanggal 31 keterangan posting referensi, kita isi saja singkatan dari 6 JKM jurnal kas masuk jurnal penerimaan kas. Nah, di solusi debit kita isi 12.08.2018. Saldo kas itu ada di posisi debit, dan tadi kalian mengisi posisi debit maka dijumlahkan 10 juta di plus 12.08.2018 40.000. Nah, setelah itu dilihat nomor akunnya. Satu kita pindahkan ke sini. Dan kita tulis di sini yang artinya bahwa kas sudah kita posting sebesar 12.08.2018 Selanjutnya yaitu posting potongan penjual. Ini potongan penjualan ya di posisi debit sebesar 160.000 kita pindahkan ke sini. Januari 2021 tanggal 31 keterangan kita isi posting referensi JKM karena data ini kita ambil dari jurnal penerimaan kas, dan debit kita isi 160.000. Nah, selanjutnya berarti sebesar 160.000. Kemudian kita lihat nomor akun untuk potongan penjualan nomor 413 kita pindahkan ke 13. Di bawah ini di bawah potongan penjualan, nah kita ditulis di sini artinya bahwa 160.000. Ini sudah kita pindahkan, sudah kita posting ke nomor 413. Selanjutnya kita pindahkan ke posisi kredit. Di posisi kredit pertama ada piutang dagang sebesar 2 juta, hasil akhirnya sebesar 2 juta. Ini buku besar piutang dagang, tadi sudah ada neraca saldo dan jurnal penjualan, dan ya kita tulis di bawahnya masih tanggal 31 posting, kemudian referensi kita Nah, JKM karena ini piutang dagang di posisi kredit, maka kita yang mengisinya di posisi kredit sebesar 2 juta karena saldo piutang dagang itu ada di posisi debit dan kita tadi mengisi di posisi kredit, maka saldonya sekali dikurangi 90.000, 60 juta dikurangi 2 juta, maka sekarang saldo piutang dagang sebesar 75 juta. Hasil dari 95 juta dikurangi 2 juta seperti ini. Kemudian jangan lupa kita lihat nomor akunnya 113. Kita pindahkan ke sini. Kita tulis di sini bahwa menandakan 2 juta sudah kita posting. Selanjutnya kita posting penjualan di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, ini ada buku besar penjualan, kita tulis tanggal 31 keterangan posting referensi penerimaan kas di posisi kredit sebesar 1 juta. Nah, karena saldo penjualan di posisi kredit dan tadi mengisi di posisi kredit sama-sama kredit, berarti jumlahkan 9 juta ditambah 1 juta, maka saldo penjualan sekarang sebesar 10 juta di posisi kredit. Setelah itu kita lihat nomor yang 411, kita pindahkan 411 ini ke sini, kita tulis 411 bahwa angka 1 juta ini sudah kita posting ke nomor akun 411, yaitu nomor akun untuk penjualan. Selanjutnya kita posting modal, perhatikan modal di posisi kredit ya sebesar 10 juta, kita tulis tanggal 31 keterangan posting referensi kita. Oh ya, nah di sini tanggal 31 posting referensi kita itu jika kenapa karena disingkatan dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas karena utang dagang di posisi debit, maka kita menulisnya di posisi debit sebesar 500. Perhatikan karena saldo utang dagang ini ada di sisi kredit dan tadi mengisi di posisi kredit, maka dikurangkan 18 juta dikurangi 500. Saldo akhir utang dagang sebesar 75 juta. Setelah itu lihat nomor akun 21. Seperti biasa kita pindahkan, kita tulis di sini 21. Setelah itu pembelian di posisi debit sebesar 200, ini buku besar pembelian. Perhatikan kita pindahkan 200 ke sini tanggal 31 keterangan posting referensi, kita isi jurnal kas keluar dari posisi debit, kita tulis 200, maka saldonya dijumlahkan betul sekali 5 juta ditambah 200, hasilnya 52 juta.
Setelah itu kita lihat nomor akunnya 51 dan kita pindahkan ke sini angka itu. Nah berarti bahwa 200 sudah selesai kita posting ke 51. Selanjutnya beban sewa kita posting beban sewa, perhatikan di posisi debit yang sebesar 112 juta. Kita tulis dulu Januari 2021 tanggal 3 itu keterangan kita isi, kosong referensi kita IJC, kemudian sebesar debit kita tulis 22, maka saldo ada di posisi debit sebesar 112 juta. Nomornya dia masih 611 kita pindahkan ke 61. Sudah selesai kita posting. Jurnal penjualan bisa kalian lihat sudah ada nomor akunnya di sini. Kemudian di jurnal pembelian sudah ada nomor akunnya di sini, berarti sudah kita posting. Nah ini jurnal penerimaan kas. Kalau kalian tulis seperti ini kalian bisa mengecek mana jurnal yang sudah diposting atau yang belum diposting. Nah ini jurnal pengeluaran kas sudah kita posting semuanya. Dan ini yang terakhir jurnal umum dan semuanya sudah diposting. Jadi bentuk jurnalnya sekarang sudah seperti ini, sudah ada referensinya, sudah terisi oleh nomor akun. Nah sedangkan ini bentuk dari buku besar. Setelah diposting ya bisa dilihat kas saldonya sebesar 20.000. Deposisi kredit asuransi dibayar di muka, saldonya sebesar 12 juta. Deposisi kredit debit, kemudian piutang dagang saldonya sebesar 5 juta. Dari posisi kredit kemudian perlengkap saldo sebesar 15 juta. Deposisi debit selanjutnya ada peralatan saldonya sebesar 6 juta. Juga di posisi debit kemudian akumulasi penyesuaian peralatan saldonya sebesar 1 juta. Di posisi kredit setelah itu ada utang dagang saldonya sebesar 72 juta. Di posisi kredit kemudian utang bank saldonya sebesar 5 juta. Di posisi kredit kemudian modal menarai saldonya sebesar Indian Craft saldonya 300. Di posisi debit setelah itu ada penjualan selama yang besar, berarti penjualan saldonya sebesar 200. Di posisi debit potongan penjualan saldonya sebesar 160. Di posisi debit pembelian saldonya sebesar 52 juta. Di posisi debit kemudian rating pembelian saldonya sebesar 300. Di posisi kredit kemudian potongan pembelian saldonya sebesar 30.000. Di posisi kredit dan terakhir adalah beban di posisi kredit kemudian potong pembelian saldonya sebesar 30.000. Di posisi kredit dan terakhir adalah beban sewa saldonya sebesar 12 juta. Di posisi debit bagaimana guys sangat mudah ya memposting dari jurnal khusus ke buku besar, karena posting itu sebenarnya hanya memindahkan angka saja dari jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Jadi sebenarnya kita terlalu sulit untuk membuat dalam